Anda kembali di News Update Portalika News. Pemirsa, banjir dan rob masih menjadi tantangan besar bagi sejumlah wilayah di Jawa Tengah, khususnya di Demak, Grobogan, dan Kota Semarang. Namun semangat gotong royong kini menjadi harapan baru untuk menangani bencana ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengambil langkah tegas dengan mengumpulkan kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun solusi bersama. Apa saja langkah yang diambil? Simak laporan lengkapnya berikut ini. Pada hari Senin 26 Mei 2025, Gubernur Ahmad Lutfi memimpin rapat koordinasi di kantor Gubernur Jawa Tengah untuk membahas penanganan banjir dan rob. Rapat ini dihadiri para bupati, wali kota, serta perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana, Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, serta instansi terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, Lutfi menegaskan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk mengatasi bencana yang terus berulang, terutama di wilayah pesisir seperti Demak dan Semarang, serta daerah rawan banjir seperti Grobogan. Banjir yang melanda Demak dan Grobogan sejak awal Mei lalu dipicu oleh hujan deras, jebolnya tanggul sungai, serta buruknya sistem drainase. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah mencatat lebih dari 11.600 warga di 11 desa di Demak terdampak banjir dengan 153 rumah, 13 sekolah, 3 puskesmas, dan 270 hektar lahan pertanian terendam. Sementara di Grobogan, banjir masih menggenangi sejumlah desa seperti Desa Sukorjo dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 150 cm. Di sisi lain, banjir rob di wilayah Sayung, Demak, dan Semarang diperparah oleh sedimentasi sungai, kenaikan permukaan air laut, serta fenomena astronomi seperti mini full moon dan super new moon. Gubernur Ahmad Lutfi menekankan bahwa penanganan banjir dan rob tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu pihak. Kita harus bekerja sebagai tim, karena ini adalah masalah krusial yang membutuhkan kerjasama dari pusat hingga desa, ujarnya. Beberapa solusi jangka pendek yang diusulkan meliputi normalisasi sungai, pengerahan pompa air portable, dan distribusi bantuan logistik seperti 10 ton beras, selimut, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Untuk jangka menengah, program Mageri Segoro yang pernah dijalankan Lutfi saat menjabat Kapolda Jawa Tengah akan dihidupkan kembali. Program ini fokus pada penanaman mangrove secara masif di wilayah pesisir untuk mengurangi dampak rob. Sumur resistensi itu ada 23 hektar kalau tidak salah sudah kita siapkan. Cuman ini kan harus jangka panjang. Jadi giant seawall sama kolam resapan sudah dianggarkan dan akan kita bangun. Termasuk BWSO tadi sudah kita paparkan terkait dengan normalisasi sungai. Kita akan bahas yang tadi adalah jangka pendek. Jadi jangka pendek apa yang kita lakukan? Mendidik masyarakat kita terkait dengan rumah apung, kemudian memberikan bantuan mereka, kemudian melakukan relokasi ada beberapa tempat, kemudian banyak yang kita lakukan. Jadi dari pemerintah pusat melakukan apa, gubernur melakukan apa, bupati melakukan apa, camat melakukan apa, desa melakukan apa. Masyarakat kita harus kita biasakan dengan kegiatan ini, tapi minimal mengurangi sambil menunggu giant seawall yang nanti akan kita bangun karena durasinya akan panjang. Demikian. Wakil Gubernur Todd Yassin menambahkan normalisasi sungai seperti Sungai Dumbo di Sayung dan Sungai Pelayaran menjadi prioritas meskipun memerlukan anggaran multi-year. Selain itu, penanaman mangrove di hilir dan pemberdayaan masyarakat di hulu akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perikanan dan Kelautan. Kepala BBWS Pemali Juwana, Fikri Abdurrahman menyebutkan bahwa pembangunan jalan tol Semarang-Demak akan berfungsi sebagai tanggul laut tambahan untuk mengurangi rob di Sayung. Warga setempat seperti Aji Dwi Santoso dari Desa Sayung menyambut baik kunjungan dan langkah cepat Gubernur Lutfi. Kami bahagia sekali. Semoga normalisasi Kali Dombo segera dilakukan agar banjir tidak terus terjadi, ungkapnya. Langkah gotong royong ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi warganya dari ancaman banjir dan rob. Ahmad Lutfi juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan deras dan pasang air laut
serta aktif menjaga kebersihan lingkungan agar saluran air tidak tersumbat. Bersama-sama, mari kita wujudkan Jawa Tengah yang tangguh bencana dan gayeng untuk semua. Demikian laporan kami tentang upaya gotong royong penanganan banjir dan rob di Jawa Tengah. Tetap ikuti perkembangan berita selanjutnya hanya di saluran ini. Tetap pantau dan ikuti channel @portalika_news untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.